Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, pagi ya. Hari ini saya masih mau keliling. Pertama menemui Pak Kades yang kemarin saya temui di rumahnya tidak ada, yang dibilang sama pemilik warung minuman keras. Yang itu katanya teman saya satu SMP, izin dari Pak Kades. Ini kan Pak Kades harus jelasin dong, nggak boleh hanya pernyataan sepihak, nanti takut disebut ya kan fitnah, kan gitu loh. Ini yang perlu diklarifikasi. Yang jelas dalam pandangan saya, siapapun ya, pemerintah, desa, kecamatan, kabupaten harus bertanggung jawab terhadap keselamatan warganya. Sekali lagi, harus bertanggung jawab terhadap keselamatan warganya. Pertanyaannya adalah, apakah orang minum minuman keras kemudian mabuk itu melahirkan keselamatan nggak bagi warganya? Satu, keselamatan dalam kehidupan keluarganya. Dua, keselamatan di jalan. Ketiga, keselamatan untuk tidak terjadi perkelahian. Nah, ini yang harus menjadi problem. Dan mabuk itu menjadi sesuatu yang tidak boleh. Mabuk apapun ya. Mabuk itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Apapun yang mabuk dan memabukkan itu dalam kaidah agama itu haram. Haram itu tidak boleh dilakukan karena menimbulkan bala, menimbulkan problem, menimbulkan siksa gitu loh. Ya, orang mabuk itu orang tersiksa, nanti punya ketergantungan, itu kan tersiksa. Ini burung juga kan, kalau dikasih minum yang salah dia mabuk, ujungnya mati. Nah, burung-burung yang ada di sini tuh sehat, dan ketika disimpan di sini, burungnya tuh datang burung baru. Suaranya dengerin. Nah, gitu. Jadi mabuk itu menjadi problem. Kenapa? Karena misalnya kalau orang-orang tertentu minum minuman keras, mungkin ya, saya sih nggak pernah pakai aturan, minumnya satu sloki, minum kemudian ngobrol lama. Nah, bayangin loh, anak-anak muda di desa-desa sekalian minumnya ditenggak, habis itu dicampur sama spiritus, dicampur sama obat-obatan. Dan saya sudah menemukan banyak kasus ya, orang kehilangan penglihatannya, orang menjadi lumpuh, orang kehilangan ingatannya, menjadi beban orang tua. Nah, ini terjadi, ini akibat mabuk. Sehingga saya kenapa konsen menyelesaikan itu terutama di desa-desa, karena problem bagi desanya sangat tinggi ya kan? Sangat tinggi. Bayangin loh, saya tuh udah nyoba loh ya, kayak ini nih, dulu saya siramin sama cabenya mati loh. Ini diminum masuk tubuh, kemudian waduh, bareng ke paru-paru kita, memicu jantung kita, kemudian ke tenggorokan kita, kebayang panasnya itu, kemudian nanti merusak jaringan saraf. Aduh, begini. Dan yang lebih berat lagi kan orang mabuk kekuasaan. Kalau sudah mabuk kekuasaan, dia lupa siapa yang dipimpin dan bahwa kekuasaan itu ada batasnya, dan batasan kekuasaan itu ada undang-undang yang mengatur. Itulah negara membangun siklus agar demokrasi berjalan dengan efektif. Nah, hari ini orang lagi ribut bicara tentang sistem pemilu, sistem proporsional terbuka, sistem proporsional tertutup. Nah, ini penting
Karena saya anggota DPR, jadi saya juga harus mencerdaskan para pemilih saya, harus mencerdaskan rakyat saya. Coba, kalau ikan dikasih minuman ini, mati. Mabuk, mati. Nah, ikan mabuk itu juga ujungnya mati. Nah, ikan mabuk itu ujungnya mati. Karena ikan itu kalau sudah mabuk ya mati. Nah, sistem proporsional terbuka, sistem proporsional tertutup. Ini menjadi aneh loh. Apa sih anehnya? Ini tahapan pemilu sudah dimulai. Dari mulai verifikasi partai, kemudian nomor urut partai. Kita masih bicara sistem. Dan saya ini jujur aja sebagai anggota DPR gregetan juga. Kenapa sih kita tuh dalam setiap pemilu tuh selalu merubah-rubah sistem? Kan pertandingan sudah dimulai. Ini mau ngomong kompetisi. Kita mau sistemnya apa? Sistem gugur setengah kompetisi. Ini aneh. Kalau sudah dimulai ya mulai pertandingan. Sistemnya harus sudah mapan. Nah, sistem yang sudah mapan yang dilaksanakan di kita sejak pemilu tahun 2009 itu adalah sistem proporsional terbuka. Nah, sistem proporsional terbuka itu apa? Sistem proporsional terbuka itu masyarakat itu memilih calon anggota legislatifnya itu bisa memilih, ingat loh, bisa memilih namanya, ya kan? Bisa memilih nama orangnya. Jadi saya misalnya dicalonkan di daerah pemilihan Purwakarta, Rawang, Bekasi. Nomor berapapun saya, mau nomor 1, mau nomor 9, kalau masyarakat milih nama saya, dan kemudian di partai yang saya nyalonkan, Partai Golkar, saya itu yang terbanyak dan partainya meraih kursi 1, maka saya yang lolos. Artinya bahwa kita ini bekerja itu sesuai dengan produksi yang kita miliki. Sehingga dengan sistem proporsional terbuka, maka orang akan cenderung lebih mendekati masyarakat. Akan cenderung lebih mendekati masyarakat. Tetapi juga harus dekat juga dengan partainya, gitu loh kan. Karena kan orang juga gengsi dong kalau dapat nomornya 1, dapatnya 2. Artinya kan harus punya kedekatan juga. Walaupun nomor 1, nomor 2 itu tidak akan ada arti kalau pada akhirnya sama masyarakatnya tidak dipilih. Bisa jadi kalah dengan yang nomor lebih bawah. Dalam sistem proporsional terbuka, menurut saya dua-duanya bisa berjalan. Pertama, bahwa calon anggota legislatif mewakili partai, iya, karena dicalonkannya oleh partai politik, dapat nomor urutnya dari partai politik. Kemudian juga dia mewakili rakyat juga iya, karena dia karena suara terbanyak yang dipilih oleh masyarakat. Nah, gitu loh. Nah, kemudian muncullah argumentasi. Argumentasinya adalah bahwa dengan sistem proporsional terbuka itu nanti menghabiskan banyak uang. Ada yang habis 1 miliar, ada yang 5 miliar, ada yang 100 miliar. Ya, menurut saya enggak juga. Ada juga yang habis uang banyak nggak kepilih juga, kalah sama yang habis sedikit uang. Pada akhirnya kan tergantung pada orangnya. Punya uang banyak juga, kalau rakyatnya nggak suka, ya nggak kepilih. Nggak punya uang banyak juga, kalau rakyatnya suka, dia banyak saudaranya, dia banyak temennya, dia sering silaturahmi dalam setiap waktu, gitu kan? Dia kalau ada yang hajatan dia datang, kalau ada yang meninggal dia datang, ada yang sakit dia nengok, rakyat yang butuh dia bantu. Saya pikir uang bukan segalanya juga. Saya juga kan ikut pemilu kemarin di Dapil Purwakarta, Rawang, Bekasi. Saya nggak ada tuh amplop yang isinya duit saya bagi-bagiin ketika menjelang pemilihan suara. Saya dapat banyak juga. Kenapa?
Ya karena saya bertemu rakyat itu bukan menjelang pemilu. Bertemu rakyat itu dalam setiap hari, dalam setiap waktu. Dia punya kedekatan emosi, gitu loh. Itu dia punya kedekatan rasa, punya kedekatan moral. Nah, sehingga ya dipilih juga. Ya lumayan, suaranya dapat lumayan lah, lebih dari 200.000 lumayan. Nah, artinya bahwa tidak juga bahwa uang menjadi jaminan bagi sistem pemilu yang terbuka menghabiskan banyak uang. Nah, kita ngomong deh, andai kata ada uang yang dikeluarkan, uangnya jatuhnya sama siapa sih? Kan sama warga. Taruhlah ada warga yang dikasih duit misalnya, ya kan? Taruhlah warga ada yang dikasih seragam, ada yang dikasih kerudung, ya kan? Ada yang dikasih speaker di masjid, ada yang dikasih amplifier, ada yang jalannya dipelur, gitu kan? Nah, ada yang rumahnya diperbaiki, ya kan dapat manfaat tuh bagi masyarakat. Dan kemudian dia mendapat sesuatu ya nggak ada soal lah, walaupun itu misalnya dikasih duit adalah sebuah pelanggaran gitu loh, tapi kan yang dapatnya warga. Nah, sehingga ya kan sistem pemilu terbuka membuat kecenderungan para anggota legislatif untuk memberikan perhatian khusus pada masyarakat yang diwakilinya pada daerah pemilihannya, ya kan? Bagaimanapun karena butuh, ya kan? Karena butuh, ya pasti dong berbuat kebaikan. Nah, itu biasa, hidup itu kan ada timbal baliknya, Nah, sekarang sistem proporsional tertutup. Nah, sistem proporsional tertutup itu pernah dilaksanakan itu dulu. Jadi masyarakat itu milih partainya, milih gambarnya. Dia tidak tahu siapa yang mewakilinya. Nah, karena milih partainya, milih gambarnya, dia tidak tahu siapa yang mewakilinya, maka yang menangnya adalah nomor urut pada pencalonannya. Kalau partai itu hanya dapat 1 kursi, maka nomor urut 1 yang berhak. Nah, siapa yang berhak menentukan nomor urut itu? Ya pimpinan partai, baik pusat, provinsi maupun daerah. Yang nanda tangan ini siapa? Ketua dan sekretaris. Kalau di Jakarta ada ketua umum, ada presiden, kalimatnya kan, dan sekretaris jenderal. Kalau di daerah ketua dan sekretaris. Nah, mereka yang menentukan, ketua dan sekretarisnya, gitu loh, yang menentukan. Nah, karena yang menentukan ketua dan sekretarisnya, gitu, maka secara otomatis dong orang kan memerlukan. Karena memerlukan, maka kalau ingin dapat nomor urut 1, ya kita harus memiliki kedekatan dengan pimpinan partai. Itu loh, kita harus punya kedekatan. Karena harus kita punya kedekatan, maka itu loh, saya ngomong konsekuensi logisnya. Maka kalau di tingkat kabupaten, para calon anggota DPR-nya, DPRD kabupatennya, ya lebih banyak tinggal di ibu kota kabupaten. Gitu loh. Kalau di Purwakarta ya lebih banyak tinggal di Purwakarta. Kalau di Kerawang lebih banyak tinggal di kota Kerawangnya. Kalau di Bekasi lebih banyak tinggal di Kabupaten Bekasinya, di ibu kotanya, di pusat kotanya. Itu lebih banyak di situ. Dampaknya apa coba? Sejak era Orde Baru, era Orde Lama, para anggota DPRD kabupaten itu kebanyakan orang kota kabupaten.
Para anggota DPRD provinsi banyakan orang ibu kota provinsi. Para anggota DPR RI kebanyakan orang ibu kota DPR, ibu kota negara, bukan orang daerah kebanyakan. Nah, sehingga nanti si A, ya kan, dari provinsi ini karena tinggalnya di Jakarta mewakili provinsi ini orang kabupaten ini mewakili kabupaten sana, nggak ada hubungan emosi. Gimana maunya pimpinan partai menempatkan itu, konsekuensinya karena dipilihnya oleh pimpinan partai, ya harus dekat dong dengan pimpinan partai. Nah, sehingga kemudian apakah dia akan setiap hari berkeliling pada rakyat, bertemu pada rakyat? Ya enggak lah. Orang bukan rakyat yang nentuin pimpinan partai, rakyat pilih partainya. Kedekatan emosinya tidak akan sekuat proporsional terbuka. Saya misalnya, apa yang saya lakukan setiap hari, ngurus A, ngurus B, ngurus C, nggak ada urusan kaitannya dengan pemilu. Keliling dalam setiap waktu, gedor 5 rumah warga, kemudian lihat punya beras atau tidak. Orang lagi sakit dianterin ke rumah sakit, rumahnya diperbaiki, jalan-jalan lingkungannya dibenerin, jalan ke sawah dibenerin, traktor kita kirim, benih padi kita kirim, bibit ikan kita kirim, semuanya nggak akan ada makna. Kenapa? Karena tidak ada kaitan dengan nasib kita. Kenapa? Nasib kita ditentuin oleh pimpinan partai di Jakarta. Itulah sistem proporsional tertutup. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat. Nah, kemudian bicara lagi, apakah dalam sistem proporsional tertutup kemudian menjadi hilang biaya? Belum tentu. Saya kalimatnya belum tentu juga, kan gitu loh. Kenapa? Ya bisa aja. Saya kalimatnya bisa aja kan. Untuk dapetin nomor urut bayar, itu bayar. Walaupun di partai saya, di partai Golkar, nggak ada itu bayar membayar begitu. Untuk dapetin nomor urut nggak ada. Saya dulu dapetin nomor urut 1 oleh ketua umum saya, kasih nomor 1. Nggak ada itu, bahkan disupport. Itu kan bukannya dipinta, tapi disupport untuk bisa terus berkampanye dengan baik. Nah, tapi kan dimungkinkan itu terjadi. Dimungkinkan itu terjadi. Nah, kalau dimungkinkan itu terjadi, terus kalau saya katakan kalau bayar, gitu loh. Kalau bayar, yang nikmatin siapa? Yang nikmatin pimpinan lagi. Gitu, yang nikmatin pimpinan lagi. Rugi kan masyarakat. Terus kalau nentuin keputusan-keputusan di Jakarta, lah gampang. Tinggal bertemu para pimpinan partai, selesai. Keputusannya diambil. Nggak akan ada yang lawan. Kalau bertentangan dengan kehendak publik. Kenapa? Yang melawannya siapa? Kamu lawan. Diresapel loh, diganti loh. Karena mudah kalau sistem tertutup itu, mem-PAW, memberhentikan tuh mudah banget. Gitu. Kamu kan saya nentuin, kamu saya ganti. Bayangin, sistem seperti itu. Apa mau kita kembali pada sistem yang tertutup? Dan menurut saya agak ada berbahaya nih. Saya khawatir loh. Ini namanya juga kekhawatiran. Kekhawatiran saya adalah setelah sistem pemilu DPR diarahkan pada tertutup, itu nanti kekhawatiran saya pemilihan gubernur, bupati, wali kota oleh DPR. Ini kekhawatiran saya. Itu sangat mudah. Kalau sudah terkendali kan gampang, undang-undangnya robah, ketok, ganti, ya kan? Setelah itu apa lagi? Saya khawatir juga. Saya khawatir loh, pemilihan presiden itu nanti oleh MPR lagi. Selesai. Rakyat sudah tak punya lagi menentukan sikap pilihan untuk memilih pemimpin.
Ini kecemasan saya. Jadi nanti kita pemilu yang milih langsung orang itu hanya milih kepala desa. Nah, gitu. Ini sekarang itu pemilihan RW aja udah rame, Pak. Udah pakai campaign, kampanye, sudah ada yang nerapin e-voting. Masa kita orang-orang elit di Jakarta yang katanya orang-orang pintar mau kalah sama pemilihan tingkat RW. Pemilihan tingkat RW aja udah langsung ada kampanyenya, ada visi misinya, ada dicoblos. Keren gitu loh. Masa pemilihan DPR kalah sama pemilihan ketua RW? Masa tingkat RW saja, tingkat RT saja sudah mengalami kemajuan dalam berdemokrasi? Masa kita mau mundur lagi? Kalau harapan saya nanti setelah pemilu sistem proporsional terbuka, ya mudah-mudahan ke depan kita mengarah pada sistem pemilihan yang distrik, sehingga orang itu mewakili wilayah distriknya, dia bertanggung jawab. Kalau dia misalnya tidak benar jadi perwakilannya di distriknya, maka distrik tersebut, wilayah tersebut, kabupaten tersebut bisa protes gitu, untuk meminta dia turun misalnya. Begitu, ini keinginan saya. Semoga KPU tetap konsisten untuk menjalankan tahapan pemilu dengan baik, tidak membangun lagi wacana, dan semoga Mahkamah Konstitusi, ya kan, itu hak Mahkamah Konstitusi loh, tidak melakukan uji materi pada sesuatu yang sudah diuji materi. Karena sistem proporsional terbuka itulah sudah diuji materi, gitu kan, sudah diuji materi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersilahkan DPR untuk mengambil sistem yang dikehendaki oleh undang-undang. Itu udah jelas tuh dulu. Masuk sekarang MK sudah memutuskan sesuatu, kemudian sekarang diputusin lagi. Sudahlah, kita jangan lagi membuat kekacauan dalam sistem ketatanegaraan kita. Saatnya kita melangkah, bukan balik lagi ke belakang. Oke?